الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلامية، تحية المباركة، تحية الأهل الجنان، تحية بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin hadirat muslimin muslimat, alim ulama dan tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Membahas tentang Idul Adha, berkaitan dengan kambing, berkaitan dengan sapi, berkaitan dengan unta, dan berkaitan dengan sosok yang sangat luar biasa, yang perjuangannya sangat panjang dan sangat dahsyat. Ialah seseorang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana namanya selalu kita sebut di dalam salat, dalam lafaz kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ismail alaihissalam. Pada suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 kali dengan mimpi yang sama, yang mana mimpi Nabi Ibrahim itu bukanlah mimpi dari setan dan juga bukan mimpi ingawan atau igawan, yang mana mimpi Nabi Ibrahim adalah mimpi, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Araka fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah ketaatan seorang anak kepada ayah. Seorang anak yang sangat menghormati dan sangat mentaati apa yang diperintahkan oleh ayahandanya, yakni oleh orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga patuh kepada ayahandanya di zaman dahulu. Nabi Ibrahim meskipun ayahnya kafir, meskipun ayahnya juga ingin membakti kepadanya, dengan tetap mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, sesampainya sudah siap pisau itu menyentuh leher Nabi Ismail, tinggal 1 kali tarikan untuk menyembelihnya. Namun apa? Keajaiban datang. Disebutkan dalam Al-Quran, fafadainahu bidzibhin adzim, maka aku tebus dengan penyembelihan yang besar. Yakni kemudian malaikat Jibril datang membawa kambing untuk menggantikan Nabi Ismail. Itulah sejarah kurban. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita bisa berkurban seperti halnya Nabi Ibrahim dengan keikhlasannya. Namun berbeda dengan kita. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diperintahkan untuk berkurban kambing, tidak berkurban dengan anak kita sendiri seperti Nabi Ibrahim. Meskipun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah. Fasalli, setelah salat apa kata selanjutnya, yaitu wanhar. Wanhar yakni berkorban. Jadi seseorang yang mencintai kekasihnya, yakni ketika kita seorang hamba mencintai Allah, itu harus ada pengorbanan. Sebagai apa? Pengorbanan itu untuk sebuah bukti bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang itu hidup di dunia tapi berpikir untuk akhirat. Jadi ini, kita menggunakan dunia, kita hidup di dunia, bagaimana setiap hal, sesuatu itu untuk keakhiratan kita. Berpikir cerdas, ada uang lebih, ada banyak rezeki, jangan lupa kita untuk berkurban. Baik,
Yang disebutkan bahwa berkurban ini ada dua pendapat, dari Imam Syafi'i ini sunnah muakkad, dan dari Imam Hanafi ini wajib. Yang disandarkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah wa ni Abdurrahman bin Abdurrahman an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun fala yaqrabanna musallan." Barang siapa yang diberi keluasan harta, kemudian dia tidak melaksanakannya, maksud tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Fala yaqrabanna itu pakai muntakid, menunjukkan bahwa itu adalah teguran keras bagi kita, bagaimana kita itu bisa berkurban. Jadi orang kaya itu bukanlah orang yang mewah mobilnya, yang bagus pakaiannya, yang mempunyai semua hal-hal dunia, kemewahan, tapi melainkan orang yang bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.